Shalom jemaat GPI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Berikut adalah Warta Sepekan Minggu 28 Mei 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GPI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 28 Mei Bapak Om Rudi Wijaya, 29 Mei Sri Nuryani, 30 Mei Bapak Roy Desanger, 1 Juni Ibu Niken Yuni Paramita, 3 Juni Bapak Edi Cahyono dan Dela Karnaji Lasti. Info ibadah. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, ikutilah ibadah Youth Hour of God setiap hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di aula gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, jangan lewatkan ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di aula gereja lantai 2. Setiap bulan gereja kita mengeluarkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling dapat menghubungi nomor WhatsApp 0852 8181 6776. Lewat kasih karunia-Nya, Tuhan akan menjaga kebun anggurnya serta menyiraminya setiap saat. Lewat kasih karunia-Nya, anak-anak Tuhan memahami dan mengalami kasih Bapa yang tidak pernah berhenti mengalir. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wahyukan dirimu lebih dalam lagi Bapa. Dan teguhkan kami dengan tangan Tuhan yang perkasa membawa kami, memimpin kami setiap saat melekat kepada Kristus yang lebih sempurna, lebih dalam, sehingga di dalam keadaan apapun, situasi apapun, secara spontanitas kami lebih menyadari keberadaan kami yang menyatu dengan Yesus. Sehingga kami dapat berkata seperti Daud, bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang besar, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan pagi ini Tuhan, Kau akan menjamu kami dengan berkat-berkat yang limpah. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi hari ini nanti saya bagikan tentang nubuatan. Apa arti nubuatan dan apa yang mau Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja kita. Tapi saya ingin membangun fondasi cara berpikir supaya saudara mengerti alurnya. Di dalam bacaan kita saya ingin mengajak saudara untuk melihat Matius 11 ayat 25 berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kalau saudara melihat kalimat-kalimat ucapan Yesus keluar dari konteksnya seolah-olah ini dalam suasana yang sangat baik. Tidak. Yesus baru saja ayat-ayat sebelumnya ditolak di Korasim, di Betsaida, di Kapernaum.
Yang hebat mengapa Yesus tidak merasa tertolak sekalipun ditolak oleh orang 3 kota itu di mana Yesus banyak melakukan mujizat di sana. Karena saya belajar di sini, Yesus memiliki frekuensi yang sama dengan Bapaknya. Dia bukan jadi pemimpin yang ingin populer, terkenal, mendapat pujian dari banyak orang. Dia adalah seorang pemimpin yang betul-betul sefrekuensi dengan Bapaknya dan hanya mencari kesukaan Bapaknya. Ketika kepemimpinan kita, pengabdian hidup pelayanan kita ini sefrekuensi dengan Tuhan. Dan hanya ingin menyenangkan hati Dia. Saya percaya banyak pergumulan yang bisa kita lewati begitu saja. Kita tidak banyak konflik, pergumulan-pergumulan yang tidak perlu. Lah hari ini dikatakan saudaraku, Yesus menyingkapkan rahasia Bapa, kasih karunia itu sengaja rahasianya ditutup oleh Allah bagi 3 kota itu. Karena orang-orang di sana merasa bijak, pandai, tidak memerlukan kasih karunia, tidak memerlukan Yesus. Mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki filsafat, pandangan hidup, cara hidup yang mereka pikir itu lebih baik dari apa yang Yesus ajarkan. Tetapi rahasia kasih karunia itu dinyatakan pada orang kecil, nepios. Itu gambaran orang yang sungguh-sungguh rendah hati. Anak-anak kecil kita ya, itu sangat amat bergantung dengan ibunya. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Sebelum saudara melihat apa yang mau Tuhan kerjakan, belajarlah rendah hati. Seluruh hikmat pengetahuan manusiawi kita ini bukan menolong kita makin mengenal isi hati Tuhan. Itu penghalang besar. Karena hanya pengurapan Roh Kudus di dalam kita yang memampukan saudara bisa mengerti yang tersirat, bukan yang tersurat. Saudara bisa mengerti isi hati Tuhan, bukan sekedar yang agamawi. Dan betapa mantapnya ya kehidupan Yesus dalam pelayanan begitu, waduh luar biasa. Lah hari ini saya ajak saudara melihat ayat lagi, Lukas pasal 1 ayat yang ke-46. Maaf ini, aduh. Iya, oke. Dan saudara akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Jiwa kita ini seringkali masih ada dalam posisi penuh konflik. Ya. Jiwa kita ini masih penuh banyak tekanan, intimidasi, dan segala macam ketidakbahagiaan. Jiwa kita ini seringkali masih dalam posisi penuh keresahan seperti perjalanan umat Israel di padang gurun. Penuh konflik, penuh persungutan, ya, penuh kekecewaan. Seringkali kita masih dalam tahap itu. Tapi Tuhan membawa sampai jiwa kita ini betul-betul selaras, sefrekuensi dan jiwaku memuliakan Tuhan. Bagaimana dan apa rahasianya saudaraku? Sehingga saudara bukan orang yang penuh konflik, saudara orang yang penuh damai sejahtera. Ternyata di dalam tata bahasa, tadi saya coba lihat. Lalu kata Maria, jiwaku ya, ini adalah bentuk present, verb indikatif present. Jadi sekarang dan sesuatu yang terus berlangsung. Inner self, my inner self, yaitu jiwaku. Tetapi ayat yang ke-47 dan hatiku, ya, my inner being, yaitu keberadaan manusia batin yang dalam rohku. Bergembira karena Allah Juru Selamatku. Nah, ini adalah kasusnya adalah sebuah bentuk verb indikatif auris. Jadi ketika Maria tahu, malaikat berkata, kasih karunia Allah ada padamu. Dan ketika Maria menerima kasih karunia itu,
rohnya bersukacita, rohnya bersyukur. Ini penting. Tandanya saudara bertumbuh dalam pemahaman kasih karunia, hati saudara makin melimpah dengan ucapan syukur. Dan hanya orang yang rendah hati Tuhan akan singkapkan. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus katakan, "Dalam kamu berakar, dibangun, bertambah teguh, dan hatimu melimpah dengan ucapan syukur atas apa yang dia kerjakan." Maria bersyukur hatinya, itu bentuk auris. Lah karena rohnya bersuka cita untuk apa yang Tuhan kerjakan, baru jiwanya diubahkan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa. Jiwa saudara, jiwa saya yang belum mengalami pembaharuan, itu sifatnya resah dan gelisah. Seluruh aktivitas yang bersumber dari jiwa, itu ditandai oleh resah dan gelisah. Maka muncullah sebuah lagu, resah dan gelisah. Menatapku curiga, itu kata penyair lagu. Lah saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini. Biarlah hati saudara makin berlimpah. Ingat, kasih karunia itu pekerjaan Allah semata-mata. Kalau saudara ranting Yesus pokok anggur, apa yang dikerjakan ranting? Tidak ada sama sekali. Lah hari ini mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran yang lebih jauh. Di mana saudara dan saya akan menjadi gereja yang diberkati, katakan amin. Buka hatimu, ini jaminan Tuhan pasti menggenapkan. Saudara berani berkata seperti Abraham, Allah sanggup menggenapkan apa yang ia janjikan. Situasi, kondisi apapun, sesulit apapun, saudara menjadi orang yang sangat diberkati ketika saudara tetap tinggal pada pokok anggur. Jadi saudara saya jangan bingung dengan situasi kondisi dan mencoba mengatur situasi kondisi. Itu adalah yang mengatur Bapa di surga. Tidak bisa kita mengatur, tidak bisa. Kita hanya bisa mengatur, yaitu dengan iman, minta anugerah Tuhan dengan iman, kita melekat dan menaruh percaya kepada Dia. Lah saya ingin bacakan ini yang mau Tuhan kerjakan. Nubuatan ini kira-kira 700 lebih sedikit tahun sebelum Masehi. Jadi tahun sebelum Masehi itu adalah tahun yang mundur. 100, 200, 300, 400. Kalau setelah Masehi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kira-kira tahun 700. Masehi di sekitar itu. Yesaya yang sama telah menubuatkan bahwa Yesus akan dilahirkan dari seorang virgin, seorang gadis. Dan itu 700 tahun yang akan datang tergenapi lewat kelahiran Yesus melalui Maria. Ini poin yang sangat penting. Jadi saya ingin mengajak saudara, nubuatan apa yang mau Tuhan kerjakan dan apa arti nubuatan, semua tersedia. Mari kita akan baca Yesaya 27 ayat 2 sampai yang ke-6. Setelah saudara mendapatkan atau saudara bisa membaca di slide, kita baca bersama-sama 2, 3. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ini apa yang mau Tuhan kerjakan. Saudara jangan berfokus dengan apa yang sedang terjadi. Saudara jangan berfokus dengan ramalan-ramalan akhir zaman apa yang mau Tuhan iblis kerjakan. Tapi berfokuslah dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ini penting. Ketika saudara berfokus dengan apa yang Tuhan kerjakan, itu namanya saudara orang yang beriman. Dan saudara menjadi orang yang antusias,
yang bergairah karena apa yang Tuhan mau kerjakan. Percayalah, masa depanmu lebih baik. Hari esok lebih baik, katakan amin. Tapi Pak, ini kok masalah saya begini-begini. Di dalam Kristus tidak ada kata tapi. Tapinya sudah disalib di atas kayu salib. Yang Yesus adalah ya dan amin. Ini penting untuk saudara melihat. Coba bayangkan saudaraku, saya ingin menjelaskan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, fokus kita haruslah kepada apa yang Tuhan kerjakan. Ya, bukan pada apa yang iblis mau kerjakan. Bukan kepada ramalan-ramalan banyak orang. Atau ramalan itu yang ramalan dunia terkenal itu dukun yang matanya buta itu. Yang tak bisa melihat. Kita hanya ingin melihat ramalan nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabinya di dalam Alkitabnya. Kita harus berfokus kepada jalan keluar dari Tuhan. Jangan berfokus kepada hancurnya hidup karena engkau sedang mengalami masalah. Jangan ketika saudara menghadapi masalah, jangan kau berpikir aku hancur dengan masalah ini. Tapi ketika kau punya masalah, pikiranmu berkata, yes, aku siap menerima pertolongan Tuhan. Aku siap menerima jalan keluar Tuhan. Sehingga pikiran saudara tidak rumit. Jaga jiwamu masuk perhentian terus menerus. Tanda orang beriman masuk ke tempat perhentian. Jiwamu harus tenang tadi, kayak Maria. Ya. Saya ingin saudara belajar dengan Maria. Dulu saya belajar cara referensinya. Maria itu di Alkitab 3. Maria ibu Yesus. Teladan yang luar biasa. Ketika dia goncang mendengar berita harus mengandung. Tapi dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan peristiwa selanjutnya, Maria suka menyimpan hal-hal yang dari Tuhan dalam hati. Ya. Kalau orang-orang milenial, Maria bukan tipe ember. Tahu ember? Banyak bicara baru dapat dikit bicara. Simpan dulu kapan saatnya kita munculkan. Di sini tidak ada ember. Di sini adalah anak-anak Tuhan yang manis. Amin. Haleluya. Jadi Maria luar biasa. Yang kedua, Maria saudara Lazarus. Ketika Yesus berkunjung ke rumah Maria, Marta sibuk semuanya sendiri. Ini gambaran orang Kristen yang jiwa nih. Jiwa ini sibuknya minta ampun, banyak ide, banyak masukan. Tapi resah. Maria duduk di kaki Tuhan. Dan siapa yang tahu tentang kematian Tuhan? Hanya Maria. Makanya dia mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal untuk persiapan hari kematiannya. Di mana Injil diberitakan, orang akan mengingat perbuatannya. Maria tahu momentum ilahi. Maria tahu kapan sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Ketika Maria banyak berdiam diri di kaki Tuhan. Ya, saya bisa melihat ke orang yang banyak tinggal dalam hadirat Tuhan, itu tenang. Tapi kalau saudara tidak banyak di hadirat Tuhan, banyak pelayanan tapi tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, itu burungnya Pak Tio itu kalah saudaraku. Di sini tidak ada. Semoga. Ya, di sini tidak ada. Tapi ada catatan tanda kutip, semoga. Saudara bila jadi orang tenang, kapan bicara, kapan diam. Maka kalau saudara itu dalam roh, kalau hubungan suami istri itu dipimpin roh, tahu kapan bicara, kapan diam. Oh, jelas pasangan kita sedang tidak move on. Waduh, kayak anak muda saja. Pasangan kita sedang merasanya itu gelisah ruwet karena masalah. Istrinya nembak dengan jalur yang tajam. Ia meledak. Kapan suami butuh disiram? Kok bapak-bapak saya tolong tidak ada yang amin ini. Kapan butuh disiram, kapan butuh disanjung. Ya, amin, amin. Ini bapak-bapak jangan istri itu Roh Kudus akan menuntun. Kapan suami-suami memuji Tuhan? Mau waktu pacaran kok pintar memuji pasangan ya. Setelah masuk rumah tangga orang iso blas sih.
Minta roh Tuhan. Tuhan kok kan kreatif Tuhan, buat aku kreatif Tuhan. Saudara harus berfokus. Ya, kepada kebaikan bukan kepada keburukan. Sikap ini disebut orang yang beriman. Dan tandanya saudara berfokus kepada firman, kepada apa yang Tuhan mau kerjakan, kepada apa yang dia mau lakukan adalah antusias. Antusias itu kata Yunaninya dari en sama theos. En di dalam theos Tuhan. Jadi kalau Tuhan janjinya ada di dalam hidup saudara dan engkau dibakar janji Tuhan, tidak usah direkayasa, engkau antusias. Tidak perlu harus membutuhkan motivator orang lain didorong dari luar, tidak. Tuhan mendorong dari dalam. Jadi saya bukan berperan sebagai motivator, tapi saya berperan untuk memperjumpakan saudara dengan sang firman itu. Dan saudara memiliki semangat dan penuh pengharapan. Ini penting. Saudara penuh pengharapan itu maka seluruh hidup saudara akan berjalan dengan baik dan normal. Saudaraku, karena ada pujian, hati yang gembira adalah semangat yang patah mengeringkan tulang. Bukan tulangnya yang kering, kantongnya juga kering. Antusias, penuh semangat, penuh gairah. Saya menunggu kejutan-kejutan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Karena saya sedang menanti apa yang dia kerjakan, bukan apa yang kita kerjakan. Nah, inilah sikap iman itu di sini. Ya. Terus, nubuat yang Yesus sampaikan adalah gereja Tuhan sebagai kebun anggur menjadi elok. Ya, dalam terjemahan New International Version itu subur, berbuah lebat dan berdampak. Jadi mari pendoa syafaat seluruh jemaat pelayan-pelayan Tuhan, ya, layani, lakukan pelayanan dengan hidup kita terbakar, ya, bahwa gereja ini menjadi elok, gereja ini menjadi subur, gereja ini menjadi bertumbuh, berbuah-buah lebat dan berdampak. Katakan amin. Itu bukan hasil perjuanganmu, itu apa yang dia mau kerjakan bagi saudara. Saya mau kasih satu pernyataan yang tersegar, pewahyuan yang Tuhan tangkap. Kemarin saya dapatkan. Mengapa perintah Tuhan cuma satu? Tinggallah di dalam aku. Tidak ada yang lain perintah yang sangat-sangat penting. Maka kamu berbuah lebat. Saudara tahu, tinggallah di dalam aku bentuk present, tinggal terus menerus, artinya saudara menaruh percaya terus menerus. Jangan khawatir tentang apapun. Serahkanlah ke dalam Tuhan. Jangan takut saudara gagal lagi. Karena Tuhan yang akan buat engkau tidak gagal lagi. Lah ketika saudara menaruh percaya kepada Yesus terus menerus, artinya apa? Saudara memberikan izin, memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja bagi saudara, di dalam saudara dan melalui saudara. Ketika engkau tidak ada iman, Tuhan tidak bisa bekerja. Saudara berkata seperti Abraham ketika tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dia berkata, Abraham percaya Allah sanggup menggenapkan apa yang ia firmankan. Dan Tuhan bertindak. Dunia digoncang oleh iman Abraham. Sehingga seluruh dunia yang beriman tahu bahwa lahirnya Ishak itu karena anugerah semata-mata. Abraham sudah mati dan Tuhan ingin pakai hidupmu dan hidupku. Supaya pekerjaan Allah ini dibaca dunia. Karya Allah yang besar ini diketahui dunia. Dan itu Allah anugerahkan bagi orang-orang yang menaruh iman yang besar kepada Dia. Makanya gereja itu menjadi elok, subur, berbuah-buah lebat. Ya. Tuhan sangat-sangat amat berkepentingan dengan gerejanya, kebun anggurnya. Saudara sebagai ranting, saudara berkata begini, tanpa Yesus saudara tidak bisa berbuat apa-apa, katakan amin. Tapi tanpa gereja Tuhan, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Memang Yesus mati atas kayu salib, tapi tanpa gerejanya berita Injil tidak sampai ke seluruh dunia. Makanya Yesus itu terpenting bagi saudara, engkau terpenting bagi Yesus.
Engkau spesial, katakan amin. Engkau ini orang spesial. Ya. Saudara, ini di surga nanti ketika engkau tetap melekat pada pokok anggur, engkau menjadi VVIP. Wah, haleluya. Coba saudara lihat orang-orang yang istimewa di mata Yesus itu, lihat sebelah kanan kiri saudara. Itu mungkin ini orang yang istimewa saudara. Bayangkan. Amin. Mosok Tuhan mau mengizinkan banyak perkara menghancurkan hidup saudara? Tidak mungkin. Dan Tuhan sangat peduli dengan gerejanya. Karena satu-satunya alat yang bisa dipakai Tuhan untuk menyalurkan karya keselamatan di dunia ini hanyalah gereja Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Karena gereja adalah ranting tapi juga tubuh Kristus, bait Allah. Jadi mari hari ini jemaat milikilah pengharapan yang besar. Ketika saudara melekat pada pokok anggur siang dan malam, nanti saya bagikan rahasianya. Saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Keturunanmu diberkati Tuhan. Amin. Ini jaminan loh. Tuhan tidak bisa gagal dan Tuhan tidak bisa berdusta. Selanjutnya, apa yang akan dikerjakan Tuhan lewat anugerah, lewat nubuatan Yesaya tadi? Ia akan membuat gerejanya elok dan subur. Umat Tuhan akan bertumbuh menjadi dewasa rohani dan mereka mengalirkan buah roh serta bergairah dalam pelayanan dan dalam memberitakan kabar baik Injil. Katakan amin. Tuhan lewat anugerah Allah yang luar biasa, saudara bisa mengalami aliran kasih-Nya nanti setiap saat. Maka apa yang terjadi seperti pujian tadi, api tercurah dari surga, gereja bangkit. Itu tanda ketika saudara nempel sama pokok anggur secara terus menerus, maka hasilnya adalah saudara akan bertumbuh secara rohani. Yang bertanggung jawab pertumbuhan dan berbuah rohani itu bukan saudara, itu pokok anggur Yesus. Tanggung jawab saudara lah tetap percaya dan melekat pada pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika pembinaan praise and worship saya katakan, minggu yang lalu waktu ibadah di Demak, saya menangis, saya jarang menangis. Saya lebih senang berhubungan dengan Tuhan itu kalau tidak menangis. Kalau saya tidak menangis berarti pikiran saya murni. Kalau saya menangis kadang-kadang emosi ini yang lebih kuat dari pikiran. Tapi kalau emosi itu kan sebentar naik turun. Tapi kalau apa yang kita pahami itu akan permanen. Saya menangis karena apa? Tuhan sadarkan, saya berkata saya menangis Tuhan. Tidak ada kontribusi sedikit pun, sumbangan sedikit pun bagiku untuk kerajaan-Mu. Yang bisa aku berikan hanyalah kekacauan dan kekacauan dan kekacauan. Dan tidak ada sedikit pun. Kalau aku bisa melayani Engkau, itu hanya anugerah. Saya tidak berani berkata sedikit pun Tuhan tanpa aku, gereja ini hancur. Gereja ini hancur kalau tanpa Yesus. Kalau saya seandainya tidak mau melayani, Tuhan bangkitkan orang lain. Tapi kita kehilangan momentum. Kita kehilangan kesempatan. Saya berdoa supaya Engkau membuka hati dan rohmu. Disegarkan, dibangkitkan kembali. Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 2 kepada jemaat di Efesus. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mengapa engkau tidak melakukan sebagaimana ketika kamu awal percaya Yesus mengalami kasih mula-mula. Engkau telah hilangkan semua itu gairah yang mula-mula. Kalau engkau tidak bertobat, aku akan datang segera. Ini datang segera ini bahasa Yohanes kitab Wahyu itu adalah pendisiplinan. Saya ingin saudara tidak ada yang disiplin Tuhan, tapi engkau dipeluk oleh anugerah Tuhan. Rahmat Tuhan dan kemurahan Tuhan.
Jadi saudara menjadi orang yang bertumbuh, berbuah-buah, gairah dalam pelayanan. Bahkan kalau saudara belum mendapatkan jadwal, pengen, saudara mencari kesempatan untuk melayani. Tidak tahan untuk menerima dorongan dari dalam. Mengapa dorongan itu sudah hilang? Jangan-jangan saudara hanya satu permasalahannya, engkau kurang percaya. Dan karena kita kurang percaya, kita mengambil keputusan dengan pendapat kita. Kayak Abraham itu. Kita mengambil keputusan berdasarkan opini kita. Akhirnya kita mendukakan dia ketika kita mendukakan roh Tuhan ada tapi tidak mengalir. Tapi kali ini sederhana. Ketika kau mendengar firman Tuhan, ya Tuhan aku salah. Aku keliru. Tidak ada di antara kita yang sempurna sampai titik tidak ada kesalahan. Yang berkenan dari depan Allah adalah ketika Tuhan berbicara, belajarlah peka. Itu aja, nanti Tuhan tuntun saat demi saat. Tahu-tahu, iya ya, kau mengalami perubahan. Begitu saja oleh anugerah Tuhan. Tuhan berjanji gereja akan bertambah dalam jumlah bilangan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Tuhan akan berdampak dan menjadi terang dan menjadi garam. Gereja berdampak bagi lingkungan, menjadi garam dan terang. Ini apa yang Tuhan janjikan. Ya. Saya mendorong jemaat, fokuskan kepada apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Makanya hati-hati. Jangan senang mendengar khotbah-khotbah di YouTube. Sekarang ini campur aduk pengajaran beraneka ragam. Dan kalau saudara bingung, saudara bisa calling, ada nomor call center atau telepon saya, bisa, Pak ini pengajaran ini seperti apa? Supaya enggak campur aduk kacau begitu saudara kasih. Jadi mari hari ini masa depan kita lebih baik. Hari esok lebih baik. Gereja ini akan mengalami penggenapan apa yang dia nubuatkan. Katakan amin. Asal kita percaya saja. Maka Allah sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan libatkan saudara semua. Ya. Apa yang saya deklarasikan? Apa yang saya perkatakan? Tuhan kau berkuasa mengubah semak duri menjadi pohon. Pohon apa? Pohon sanobar. Kecubung menjadi pohon murad. Saya terus deklarasikan Tuhan, umatmu yang tidak lagi bergairah bagi kerajaan Allah Tuhan bangkitkan. Sehingga mereka menjadi pejuang-pejuang yang keras karena kasih karunia. Untuk demi pekerjaan dan kebun anggurmu saya doakan terus menerus. Supaya saudara menggenapi bersama-sama. Menggenapi saudaraku. Karena iblis juga ketika kasih karunia bekerja, iblis juga bekerja. Itulah sebabnya perlu waspada. Terus Yesaya 27:6, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Inilah karya Tuhan yang mau Tuhan kerjakan. Bagaimana Tuhan mewujudkan hal itu? Bagaimana Tuhan menggenapkan hal itu tentang kebun anggurnya? Nanti di Yesaya pasal yang ke-5 nanti saya jelaskan. Allah tuh menyebut kebun anggur sebagai kekasih, buah hati. Karena Tuhan tidak bisa berpisah dengan pohon anggur, tidak bisa. Setiap anak Tuhan akan mengalami kasih dan persekutuan yang intim dengan Bapa lewat kasih karunia-Nya. Caranya Tuhan menggenapkan adalah saudara akan jadi orang Kristen yang lebih sadar kasih Bapa daripada kekurangan dan kelemahan saudara. Katakan amin. Saudara dan saya bukan orang yang super kuat, engkau lemah, tapi jangan takut. Serahkan hidupmu yang lemah kepada tangan Tuhan yang kuat. Mungkin engkau orang yang tidak konsisten. Iya, serahkanlah kepada tangan Tuhan yang perkasa. Dia mengubah hidup saudara menjadi orang yang konsisten. Orang yang kuat di dalam anugerah Tuhan.
Hari ini saya ingin mengajak saudaraku, lewat kasih karunia-Nya Tuhan ingin menjaga jemaat siang dalam dan menyirami setiap saat. Tadi Yesaya pasal yang ke-27. Aku akan menjaga siang dan malam supaya jangan engkau diganggu. Artinya saudara tidak perlu banyak mengalami konflik batin. Saudara menjadi jernih, roh saudara menjadi merdeka, menjadi bebas, rohmu menjadi peka untuk mendapatkan arahan dan tuntunannya. Apalagi saudara yang bergerak dalam dunia bisnis. Saudara harus lebih peka ketika ketemu orang. Jangan hanya melihat, wih ketemu orang ini kelihatannya prospeknya bagus ini. Wah kelihatannya menguntungkan. Dengar apa yang roh Tuhan katakan. Yang saudara pikir itu menjanjikan ternyata tak. Berapa banyak kita ini tertipu. Tapi ketika engkau mendengar tuntunan rohnya, engkau tidak akan tertipu. Roh Tuhan akan memimpin dan mengajar saudara tentang segala sesuatu. Lewat kasih karunia-Nya, anak-anak Tuhan memahami dan mengalami kasih Bapa yang tidak berhenti mengalir. Yohanes 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku. Jadi ranting, keberadaan ranting ini bukan tanggung jawab ranting loh. Hati-hati, ini tanggung jawab pokok anggur. Produktivitas dan keamanan dari ranting itu tergantung pokok anggur. Tanggung jawab setiap saat untuk bertumbuh berbuah itu tanggung jawab pokok anggur. Lah Tuhan hanya ingin mengapa kita melekat pada Dia. Karena Tuhan menyadarkan saudara saya ini ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Paulus menjelaskan aku bersifat daging dikuasai oleh dosa. Di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Saudara lemah dan tidak berdaya kalau jujur. Tapi jangan takut, ada pokok anggur yang siap mensuplai saudara. Inilah pengharapan kita. Christ in you, Kristus di dalammu adalah pengharapan. Lah, lewat kasih karunia-Nya saudara saya mengalami terus aliran kasih. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Pertolongannya, anugerahnya tidak pernah berhenti. Damainya tidak pernah berhenti. Berhenti ketika saudara tidak menaruh iman. Makanya tinggallah di dalam aku bentuk present. Percayalah kepada aku. Itu bukan hanya believe. I believe, tapi I trust. Saya mulai mempercayakan setiap situasi keadaan. Bahkan saya berkata, Tuhan suasana batinku ini ada dalam tanggung jawab-Mu loh. Yang penting aku percaya situasi yang aku hadapi, aku percayakan kepadamu. Aku tidak mau khawatir sedikit pun tentang apapun juga. Maka Tuhan akan bertindak. Dan kalau Tuhan belum bertindak, saya menunggu. Mari kita akan lihat. Ya, Yesaya 30, ya, ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Jadi bertobat tinggal diam di hadirat Allah. Menanti anugerah kemurahan-Nya. Terus dalam tinggal tenang, jiwa saudara tenang, jiwa saudara dalam perdiam dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu berkata enggan, kamu berkata bukan, kami mau naik kuda. Lah ini, udah ini saya harus begini, saya harus begini. Tenang. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari setiap situasi yang mencoba menjauhkan saudara dari Tuhan. Dari banyak hal yang membuat saudara khawatir, takut, cemas itu akan ditolong Tuhan. Ingat Tuhan penjagamu siang dan malam. Tuhan ingin engkau tenang, ada dalam perhentian dan percaya. Tuhan tidak ingin kau mencoba-coba, Tuhan ingin kau percaya. Tuhan tidak ingin kau menggertakkan gigi bergumul. Tuhan ingin kau tinggal tenang dan percaya. Dan tunggu waktunya Tuhan, Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Saya banyak kali ketika saya bertanya, tidak berapa lama dijawab.
Ketika pujian tadi, Tuhan penuh otoritas mulai berbicara kepada saya sesuatu. Saya tersingkap, saya kaget. Ya Tuhan, oke. Ketika saudara makin melekat, makin peka dengan Tuhan. Makin banyak diajar secara pribadi. Saya ingin mengajak hari ini kembali. Akulah pokok anggur, firman Tuhan hari ini kita akan lihat saudara yang dikasih. Di tengah-tengah pertumbuhan yang Tuhan kerjakan, iblis seringkali juga ikut bekerja. Tapi ingat, fokus kita ke Tuhan, jangan ke iblis. Di tengah-tengah pertumbuhan rohani jemaat, ada tumbuh putri malu dan rumput. Tadi di dalam bacaan kita tadi. Aneh ya. Allah sedih karena ia mengharapkan buah anggur yang baik. Tetapi ternyata ada yang menghasilkan anggur yang asam. Ini aneh. Buah anggur ini mengekspresikan daripada sifat daripada pohon anggur. Anggur yang sangat terkenal, anggur dari Israel. Ya. Saya waktu ke Bali beberapa saat dulu, ada orang jual anggur gitu, ya anggur yang ditanam secara alami itu kecut begitu. Lah hari ini pertanyaannya, mengapa ada tumbuh anggur yang asam? Saya ingin kembali melihat saudara untuk melihat ya. Oke, Yesaya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Jadi hubungan Bapa dengan gerejanya itu seperti hubungan kekasih. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku, itu yang belum ku berbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Hati Allah sedih karena yang muncul adalah kebun anggur yang asam. Kok bisa? Iya. Karena anak Tuhan sebagai ranting tidak lagi melekat kepada pokok anggur. Yang mengalir bukan buah anggur, buah kedagingan. Tidak ada satupun usaha manusiawi kita yang berkenan di hadapan Allah. Ide-ide saudara, pendapat saudara yang brilian, yang terbaik, itu sudah daging tercemar oleh kuasa dosa. Saudara harus merendahkan hati sungguh-sungguh untuk setiap saat mempercayakan kepada Dia dan peka dengan arahan rohnya. Kalau tidak, anggur yang asam. Di dalam Yesaya 27 bacaannya, kalau mereka mau berdamai dengan aku, berbalik lagi dengan bertobat dan tinggal diam, maka akan diselamatkan.
Jadi saudara tinggal diam di hadirat Allah, kalau perlu banyak tinggal dalam hadirat Allah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan anugerah untuk aku lebih tertarik, intim melekat dengan Engkau daripada ciptaanmu. Supaya aku peka dan aku menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaatmu. Itu saya doakan, saya rindukan. Saudara harus banyak tinggal diam di hadirat Tuhan. Belajar peka kembali, ubah Tuhan. Supaya aku jangan kehilangan kasih yang mula-mula, gairah yang mula-mula. Banyak pencobaan datang, banyak masalah, tapi saudara akan tetap diberkati Tuhan. Di tengah-tengah masalah pencobaan, tekanan, tantangan, kalau engkau tetap melekat pada pokok anggur, maka saudara akan menjadi umat yang amat sangat diberkati oleh Tuhan. Begitu saudara keluar, dan saudara mulai hidup dengan pendapat saudara, keputusan saudara, pilihan saudara, maka anggur asam yang keluar dan Tuhan berperkara karena Tuhan sangat memperhatikan kebun anggurnya. Tuhan sangat memperhatikan kebun anggur, ini bukan individual. Saya melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 itu ada yang bentuk plural, semua ada yang bentuk individu. Yang plural dan banyak perintah itu yang bersifat plural. Artinya Tuhan sangat memperhatikan komunitas gereja. Pengaruh apa yang saudara berikan itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu kekal. Dalam kekekalan ketika Yesus menjadi hakim. Tapi sekarang Tuhan menghakimi dosa. Artinya menunjukkan bahwa Allah berperkara dengan dosa. Allah berperkara dengan pengaruh yang kita berikan untuk kebun anggurnya. Tapi ketika kau merendahkan hati, pengaruh yang kau berikan adalah pengaruh ilahi. Kau akan menjadi anggur yang manis, segar, berbuah-buah lebat. Jadi hari ini jemaat dengan bertobat dan tinggal diam, saudara akan diselamatkan. Bukan diselamatkan dari neraka nanti. Diselamatkan dari situasimu yang tidak mudah. Saya tahu ada saudara yang tidak mudah. Kayak mengambil keputusan itu sebuah dilema. Dimakan tidak enak, tidak dimakan juga tidak enak. Saudara kayak mendapatkan sebuah konflik tantangan. Tapi ketika engkau memedulikan Yesus, ketika engkau mengutamakan Yesus, semua akan diatur dengan sempurna. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih jauh. Ada berkat yang luar biasa, yaitu kita akan mengalami penjagaan Allah senantiasa dan mengalami, nah ini luar biasa, dan mengalami aliran kasih karunia-Nya setiap saat. Jadi sebagai ranting, bangun tidur saja tidak usah mikirin apa-apa. Kau hanya berkata, jiwamu berkata begini, Tuhan aku perkaya, engkaulah pokok anggur, aku rantingnya. Maka secara otomatis aku menikmati aliran kesegaran, getah-getah ilahi, kuasa ilahi, hikmat ilahi. Dan ketika pagi itu engkau menikmati hadirat Allah, itu menolong sepanjang hari engkau akan mengalami hadirat Tuhan. Kalau engkau sulit untuk menikmati itu, setiap pagi di sini ada doa pagi. Kau bisa menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Kau bisa menikmati visi-visi ilahi yang luar biasa. Lah, hari ini itu adalah sumber pertumbuhan dan berbuah lebat. Percayalah nubuatan Tuhan dan dengan iman berusahalah melekat kepada Yesus senantiasa. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Jadi, mengapa kok perintahnya sekali lagi kok cuma hanya satu, melekat? Artinya kau percaya terus menerus kepada Tuhan. Karena hanya ketika kau percaya, artinya saudara memberikan kesempatan Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan bekerja bagi saudara, di dalam saudara lewat saudara. Ada kesaksian ya. Jadi saya ingin care group ini nanti menyebar seluruh jemaat ikut di dalamnya. Itu lebih 4 keluarga ya sebagainya. Saya ada kesaksian waktu setiap putaran berapa ketemu sama saya sharing ngobrol. Adalah salah satu ini jemaat ya, ini Yeni sama istrinya Pak Budi.
bertanya, ya bagaimana saya ini di kantor, biasanya kalau di kantor kan banyak target, banyak tantangan, itu sehingga fokus kita jadi terbelah begitu. Saya katakan, kamu harus menikmati Tuhan dari rumah dulu. Dan kemarin waktu ketemu sore itu bersaksi, wah beda, saya merasa damai, ada perhentian. Lah suaminya bilang begini, Pak dulu seringkali lehernya tegang, ya ini karena memang banyak tuntutan di dunia kerja. Tapi sekarang mengalami rest. Hasilnya baru ketemu saya dibimbing oleh anak saya, ngobrol dengan saya bersuka cita mengalami perhentian, mengalami damai sejahtera. Oh luar biasa, saya rindu saudaraku. Kadang-kadang rumah tangga saudara juga penuh dengan ketegangan, konflik-konflik, salah pendapat, tidak ada dalam perhentian. Maka belajarlah arti engkau tinggal dalam Tuhan senantiasa. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga. Katakan amin. Khawatir tentang apapun, jangan khawatir tentang apapun. Serahkanlah itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Percayakan dalam tangan Tuhan situasimu mungkin saat ini ketika engkau mendengar khotbah ada konflik. Ketika Tuhan Roh Kudus menanam firman, benteng yang dibangun iblis mulai bangkit, mencoba memerangi. Itu bukan peperangan saudara, itu iblis ingin memakai daging saudara melawan Tuhan. Engkau dengan tenang dan berkata, Tuhan aku lemah, tapi aku percayakan ke tangan Tuhan yang kuat. Hari ini, saat ini juga demi nama Yesus, musuh itu lari dari saudara. Karena benteng itu sesuatu yang didesain oleh iblis, dan dia akan muncul, akan marah ketika firman Tuhan muncul, supaya saudara tidak menerima berkat dari firman. Makanya ada saudara konflik hari ini, tenang. Dalam bertobat dan tinggal diam, kau diselamatkan dengan tinggal tenang dan percaya terletak pada Tuhanmu. Sehingga saya mulai menikmati jiwa dalam perhentian, jiwa memuliakan Tuhan, jiwa bersyukur. Waduh, saya berdoa supaya jemaat saudara ada di tanah Kanaan, bukan di padang belantara. Betul, kalau engkau di tanah Kanaan, engkau hidup dalam kesehatan ilahi. Engkau hidup dalam dimensi supranatural. Engkau hidup di dalam berkat ilahi. Ya. Jadi saya mendorong saudara. Saya berbelas kasih kepada saudara untuk menikmati anugerah yang luar biasa. Katakan amin. Saudara diberkati pagi ini? Tidak susah ya tinggal dalam Tuhan. Ya. Percaya kepada Yesus, percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bisnis saudara, pegawai-pegawai saudara. Jangan pusing atasi dengan pikiran ini, pusing saudaraku. Percayakan sama Tuhan, minta tuntunan rohnya. Kapan saudara mendoakannya, kapan saudara mem-PHK. Dia mengatur semuanya, ngapain susah. Kecuali saudara tidak ada Tuhan, dia akan mengatur semuanya. Tuhan ingin kau hidup dalam damai sejahtera. Bahkan Tuhan berkata, biarlah sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Hari ini, saya ingin mengajak saudara. Maria Magdalena. Dia orang yang berdosa, terkenal berdosa. Dia ketemu Yesus di tengah keluarga Simon, si orang saleh menurut ukuran Yahudi. Ketika dia datang, dia tidak banyak bicara, dia menangis. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Yesus membela. Kadang-kadang air mata itu lebih kuat dari bicara kita. Dia menangis. Simon dalam hatinya berkata, kalau dia nabi tahu siapa itu yang datang, yang membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Simon, kau tidak tahu. Karena perempuan ini banyak dosanya diampuni, sadar dosanya diampuni, dia banyak berbuat kasih. Kadang-kadang air mata yang kau berikan di hadapan Tuhan, itu lebih kuat dari pembicaraan saudara. Hal ini dialami Paulus. Kalau saudara baca di rumah 2 Timotius 1 ayat yang keempat. Ya. Ketika aku mengenang air mata yang kau curahkan, itu Paulus dengan Timotius. Aku ingin segera ketemu dengan kamu supaya sukacitaku menjadi penuh.
Mari, ini bicara sebuah bahasa yang penuh dengan merendahkan hati, bahasa ucapan syukur, bahasa penyerahan. Kadang-kadang tidak ada kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan, tapi bahasa air mata, ingat saya tidak mendorong secara emosional, semua harus mengeluarkan air mata. Kalau semua harus mengeluarkan air mata, besok kalau beribadah bawa tetes mata. Tidak, bukan itu. Tapi ini bicara masalah hati. Saya ajak saudara datang dengan sepenuh hati. Ini hari penyelamatan. Ini waktu keselamatan. Ini saat keselamatan. Untuk Tuhan bawa saudara dalam dimensi supranatural. Haleluya. Iblis mencoba menghentikan saudara. Jangan mau. Jangan mau. Percaya kepada Tuhan. Situasimu akan Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa. Situasimu rumit. Bagi saudara, bagi Tuhan tidak ada yang rumit. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan mau bekerjakan bagi seluruh jemaat. Sehingga hidup jemaat, keluarga mereka, komunitas gereja menjadi komunitas, menjadi pujian, subur, elok, indah, dan mulia. Tuhan, kami mulai hari ini percaya Engkau telah menggandeng kami, menuntun kami dengan erat. Kami tidak pernah berpisah dengan Engkau. Dan kami setiap saat dapat berkata bersama dengan Tuhan. Kami siap menghadapi apapun juga. Angkat tangan saudara. Mulai hari ini, buah anggur itu akan dinikmati banyak orang. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Orang yang terhubung dengan saudara akan terinspirasi dan terberkati dengan limpah. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Kristus, dan perturungan Yang Kudus, dan menyertai saudara ini bagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan kepada saya, Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita